Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Assalam, bertemu lagi dengan saya Anggi Srianti Putri di acara Ngopi Jang. Ngobrol perihal iman, janarian Kang. Nah, pada Ngopi Jang kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Jaga Iman dan Imun di bulan Ramadan. Dan saya ditemani oleh salah satu narasumber, yaitu Pak Hardiansyah Najmi SPD. Halo, Assalamualaikum Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bil khair. Ya. Nah, Pak Hardi, sebelum kita memulai podcast perbincangan kita, alangkah baiknya kita menerapkan terlebih dahulu protokol kesehatan. Di sini sudah disediakan hand sanitizer, silakan digunakan. Nah, kita mulai saja ya Pak Hardi. Jadi kan di podcast kali ini kita membahas jaga iman dan imun di bulan Ramadan. Tapi sebelum ke pembahasan yang mendalam, kita harus tahu dulu nih, iman itu apa sih sebenarnya? Ya, sebelumnya ya alhamdulillah nih kita sudah menginjak bulan puasa, bulan yang benar-benar kita rindukan. Ya, umat muslim semuanya pasti sangat merindukan, di mana bulan Ramadan udah amalnya ditingkatkan, ya. Semuanya keberkahan, ya, luar biasa. Kita patut cukup bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita hingga bulan Ramadan. Nah, yang tadi kembali ke pertanyaan perihal iman nih. Kadang-kadang banyak orang yang menganggap iman itu sepele. Padahal iman itu pada dasarnya adalah kunci dasar pondasinya umat Islam, ya. Dijelaskan bahwa iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, di antaranya perintah puasa itu tersurat dalam Al-Qur'an, ditulis oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat 2 ayat 183. Nah, berarti di antaranya bentuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an adalah menjalankan segala sesuatu yang terdapat pada Al-Qur'an. Nah, salah satunya berpuasa. Ya, salah satunya adalah berpuasa seperti apa yang kita lakukan sekarang. Baik. Nah, kemudian yang iman itu kan selalu berkaitan dengan imun gitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Nah, tapi kira-kira apa sih hikmah berpuasa terhadap iman dan imun kita gitu? Wah, banyak sekali kalau ditanya antara iman sama imun, banyak sekali. Cuma zaman sekarang tuh ada yang konyol, ada yang lucu. Karena perihal hari ini kita masih diselimuti dengan pandemi, akibat imun kita yang kurang, terkadang iman kita juga berkurang. Nah, ada juga orang-orang yang dengan sengaja banyak yang akhirnya udahlah, nggak usah puasa dulu katanya gitu. Ya, udah berarti dia ada ini nih, ada kecenderungan imunnya turun, imannya juga turun. Padahal Rasulullah pernah bersabda gini nih, al-haya'u minal iman. Yang namanya rasa malu adalah sebagian dari iman. Kalau hari ini banyak orang-orang dewasa, ya sepantaran kita yang sudah balik, ya baik itu usia SMA, ya usia kuliah, apalagi kita yang sudah bekerja, sudah berumah tangga, tidak melaksanakan puasa, ya berarti hilang iman kita. Kalau hilang iman kita, berarti hilang juga rasa malu kita, ya rasa malu ya, bukan kemaluan kita, ya kemaluan masih ada, rasa malu kita, ya gitu. Karena keimanan itu adalah rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan, ya gitu. Nah, kembali lagi tadi membahas tentang imun kita ini juga harus dijaga dengan baik. Ya, selain kita menjaga iman, kita harus menjaga imun. Supaya apa? Supaya puasa kita ini mendapatkan ganjaran yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pahala puasa tuh nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat yang mencatatnya pun nggak tahu. Ya, maka dari itu
kita yakin pasti pahala puasa itu amat luar biasa banyaknya. Nah, untuk mempersiapkan itu, maka kita juga harus mempersiapkan imun dengan baik. Nah, begitulah pokoknya. Nah, jadi warga Assalam, antara iman dan imun itu selalu berkaitan erat gitu. Nah, jadi warga Assalam, antara iman dan imun itu selalu berkaitan erat gitu. Nah, tapi jangan sampai kita di masa pandemi ini lebih menjaga imun kita, tapi lupa untuk menjaga keimanan kita. Diseimbangkan. Gitu. Iya, harus diseimbangkan. Oke, ada lagi nih Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga iman kita agar tetap istiqomah beribadah di bulan Ramadan? Nah, ada satu lagi. Allah Subhanahu wa taala pun pernah berfirman di dalam Quran surat 21 ayat 94. 21 surat Al-Anbiya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana lahu li sa'yihi wa inna lahu katibun. Jadi di ayat ini diterangkan salah satunya diterima amal itu adalah dari syaratnya awalnya adalah beriman. Kalau misalkan kita ingin pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan dulu imannya. Kalau imannya sudah kuat, insya Allah imun juga akan menyusul. Ya, karena kita percayanya sudah kuat, imannya sudah kuat, pasti kita mempersiapkan diri dengan baik, ya kan? Nah, di antaranya mempersiapkan diri adalah mempersiapkan imun. Di antara salah satu contohnya, misalkan nih, walaupun kita berpuasa, usahakan supaya badan kita tetap fit, tetap bugar. Di antaranya memperbanyak minum air putih, tapi jangan di siang hari, ya. Jangan di siang hari karena kan lagi puasa, ya. Memperbanyak minum air putih, mengurangi makan gorengan, lalu berikutnya, ya, usahakan berolahraga, ya. Tapi olahraganya yang seperti apa? Banyak deh nanti contohnya. Ya begitu mungkin. Begitu. Nah, jadi kan berarti ini pola hidup sehat kita di bulan puasa juga tetap harus dijaga agar meningkatkan keimanan kita juga gitu. Karena kalau badan kita fit, maka dalam menjalankan keimanannya pun kita akan tetap bersemangat. Nah, terus ada lagi nih Pak Ustadz. Tadi kan sudah dibahas nih, kita juga dianjurkan untuk berolahraga. Nah, tapi berolahraga yang seperti apa sih yang dianjurkan di bulan puasa itu? Gitu. Nah, karena kalau misalkan puasa itu cenderungnya capek, lemas, lesu, ya. Tapi tetap kita dianjurkan untuk berolahraga. Olahraga yang seperti apa? Yang pada intinya olahraganya tidak membuat kita letih, penat hingga akhirnya membatalkan puasa kita. Ya, kita bisa melakukan misalkan jalan santai, ya, jogging ringan atau bersepeda. Ustaz, saya kalau misalkan ingin olahraga renang bagaimana? Ya, bahaya itu. Bahaya. Kalau saya sendiri menyarankan untuk tidak, ya. Jadi kita pilih-pilih olahraga yang kita bisa lakukan, ya. Bisa kita melakukan aktivitas fisik bersama keluarga, senam atau bulu tangkis. Pokoknya jangan sampai olahraga itu yang memudaratkan puasa kita, ya. Karena nanti misalkan alasannya saya mah lari-lari capek, udahlah minum aja atau misalkan lagi lari-lari keringat terlalu banyak menetes akhirnya tidak disadari seperti itu. Jangan sampai. Pokoknya intinya yang tidak memudaratkan ke puasa kita. Dan diantaranya satu lagi tips nih, untuk olahraga disarankan ada di waktu-waktu tertentu. Biasanya seperti di waktu menjelang berbuka, nih, misalkan olahraga. Sambil ngabuburit gitu. Ya, gitu. Sambil ngabuburit ya. Biasanya kan kalau budaya di kita sore-sore itu sudah persiapan mencari makanan untuk takjil. Nah, sembari kita mempersiapkan makanan untuk takjil, membeli makanan takjil, ya sambil kita berolahraga ringan kan enak tuh. Nah gitu ya. Nah jadi warga Assalam udah jelas ya, berolahraga di bulan puasa itu tetap dianjurkan, tapi jangan sampai malah menghambat puasa kita dan ada waktu-waktu tertentunya gitu. Nah kemudian itu tadi tips olahraga di bulan Ramadan ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan iman kita seusai bulan Ramadan nih Pak Ustadz? Kan biasanya kalau di bulan Ramadan itu kita giat beribadah gitu, keimanan kita meningkat. Nah tapi tidak sedikit juga nih yang setelah selesai bulan Ramadan
mulai kembali ke semula lagi gitu, Iya. meninggalkan ibadah dan sebagainya gitu. Ya, Ramadan ini pada intinya adalah bulan tarbiyah, ya, bulan untuk pelatihan kita, melatih diri, ya, melatih iman, ya, melatih keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ini bukan menjadi beban, ya. Kadang biasanya kita bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, ditambah lagi nanti harus tarawih, ditambah lagi harus tadarus. Nah, ini tuh semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala dalam 30 hari ini melatih kita supaya kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau misalkan nanti setelah bulan puasa kita kembali lagi seperti kita yang dahulu, ibarat sekolah mah berarti kita tidak lulus. Nah, tidak lulus, ya. Tidak ada, kalau jika tidak ada perubahan sedikit pun dari Ramadan, jadi Ramadan dengan cahayanya, dengan cahaya Al-Qur'an, dengan cahaya puasa, ya, masuk ke dalam hati kita, tapi ternyata ketika sudah lebaran, terus ke bulan-bulan berikutnya tidak ada perubahan, sholat masih tertinggal, ya, baca Quran boro-boro, ya. Biasanya membantu orang tua tidak, wah berarti ini ada kesimpulan kalau ibarat ujian mah berarti ujiannya harus diremedial, ujian harus diremedial, ya. Insya Allah lah semoga semua warga Assalam, ya, khususnya guru-guru Assalam, siswa Assalam, semua orang-orang terdekat Assalam, ya, insya Allah lulus dari ujian Ramadan, ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin terakhir ya Pak Ustadz, kan dari tadi kita membahas antara iman dan imun gitu. Nah, sebetulnya kan kalau membahas iman itu berkaitan dengan kesehatan juga gitu. Pasti kan ada nih manfaat berpuasa untuk kesehatan badan kita sendiri gitu. Kalau manfaat kesehatan untuk puasa nih, untuk secara medis mungkin saya kurang tahu. Cuma saya dengar cerita nih, ada tetangga saya punya penyakit diabetes. Diabetes, nih. Ketika punya penyakit diabetes ini, sama dokter disarankan untuk berpuasa. Dia berpuasa, baru 15 hari berpuasa sudah terlihat perubahannya. Nah, walaupun saya bukan orang medis, orang kesehatan, tapi dilihat-lihat berarti puasa itu sangat luar biasa, ya. Selain untuk menjaga diri, ya, kan di puasa kan banyak pantangannya tuh. Ya, emang kalau hawa nafsu, pandangan harus ditundukkan, tidak boleh melihat yang bukan haknya, lisan juga dijaga, pendengaran dijaga. Ternyata dari kita menahan lapar itu, dari menahan lapar, menahan semuanya, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan efek kesehatan yang sangat luar biasa. Nah, bahkan saya mendengar nih, orang katanya kalau mau dioperasi harus berpuasa dulu. Nah, ini berarti kan puasa ini dapat disimpulkan luar biasa sekali. Makanya rugi orang yang ibaratnya tidak berpuasa, ya, apalagi yang tadi diulang, malu berarti, ya, malu orang yang sudah balik, sudah harusnya berpuasa, dia tidak berpuasa, malu, ya. Tadi kan disebutkan di sebuah hadis, al-haya'u minal iman, yang tadi, ya, malu itu sebagai dari iman, ya. Kalau misalkan kita tidak berpuasa, malu berarti sekali. Rasa malu kita sudah hilang, berarti keimanan kita juga sudah hilang, ya. Ya, puasa mah hebat sekali, pokoknya luar biasa sekali, ya, insya Allah. Mungkin secara logikanya juga ketika kita berpuasa artinya badan kita beristirahat dulu, ya, beristirahat, mencerna makanan dan sebagainya, istirahat, gitu, dan itu efektif pun luar biasa. Kalau kendaraan juga kan perlu istirahat, ya, sama diporsir terus capek, ya, sama kita menggunakan laptop diporsir terus capek, pun sama dengan organ-organ tubuh di dalam kita. Nah, kan gitu. Jadi ada istirahatnya lah istilahnya. Dalam 1 tahun 12 bulan, nah ada waktu istirahatnya berarti 1 bulan ketika kita di bulan Ramadan. Jadi luar biasa tuh nanti kita ketika Idul Fitri sudah menjadi pribadi yang lebih baik, ya, lebih sehat juga, diampuni dosanya, Masya Allah. Nah, makanya itu, luar biasa Ramadan itu. Makanya pantas kalau Ramadan adalah menjadi bulan yang selalu kita rindukan, ya, gitu. Karena nikmat dan berkahnya. Iya, berkah, pedagang berkah, ya kan. Nah, orang yang bekerja berkah, ya. Masya Allah, indah pokoknya bulan Ramadan.
Nah, warga Asalam, jadi kan udah jelas nih pemaparan dari Pak Ustadz Hardi gitu bahwa ternyata berpuasa itu tidak hanya sekedar meningkatkan keimanan kita saja gitu. Nah, tapi dalam imun atau kesehatan kita pun efeknya sangat luar biasa gitu. Nah, jadi untuk warga Asalam semua tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa gitu karena selain nikmat dan berkahnya pun terhadap badan kita pun sangat luar biasa perubahan dan pengaruhnya gitu. Nah, mungkin untuk Ngopi Jang kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih untuk warga Salam. Sampai bertemu lagi di Ngopi Jang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.